Masuk ke kelanjutan keji pelaku yang gak ada habisnya ini. Dia mengubah caranya dari yang sebelumnya mengincar rumah orang-orang tua kaya. Kini dia menjadi makin keji dengan mengincar orang-orang di lokasi yang terbilang lokasi umum yang bisa membuat dia terancam tertangkap. Tapi karena keji dan gilanya pelaku ini, dia tetap meneruskan aksinya tanpa halangan apapun. Setelah kasus keempat yang dikira pihak kepolisian sudah memasuki akhir kelakuan kejinya, ternyata setelah beberapa bulan kasus yang sama lagi muncul di sini. Kasus kelima pada 16 Maret 2004 di Mapogo, Seoul. Polisi menemukan tubuh wanita yang sudah terpotong-potong. Ditemukan di jalan setapak di dekat Universitas Sogang, Mapogo, Seoul. Setelah menyelidikan, polisi menemukan jika jasad tersebut merupakan seorang wanita 23 tahun. Ia merupakan gadis panggilan atau yang sering disebut kupu-kupu malam. Lalu masih di daerah yang sama, 1-2 bulan setelahnya, terjadi lagi kasus yang hampir sama. Kali ini di sekitar lokasi konstruksi kuil Pongon, Seodaemungu. Polisi menemukan lagi jasad wanita yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Setelah kasus ke-6 ini, polisi yang sebelumnya sudah mengira aksinya sudah selesai, ternyata kasus dengan pola yang sama terjadi terus-menerus dari April sampai Juli. Dalam kurun waktu tersebut, sekitar 2 bulan, polisi sudah menemukan 9 jasad wanita yang berumur kisaran 24-35 tahun. Dan yang mengerikannya, semua jasad wanita ini ditemukan dengan kondisi yang sama dengan 2 jasad wanita sebelumnya, yaitu sudah terpotong-potong. Pada 15 Juli 2004, detektif kepolisian mendapatkan laporan dari seorang informan. Informan tersebut meminta seorang detektif kepolisian untuk datang ke sebuah tempat di Sinchon. Informan ini menyampaikan bila ada seorang laki-laki yang sering memanggil perempuan-perempuan, tapi seringkali perempuan yang dipanggil tidak pernah kembali. Ada sesuatu nih. Lalu detektif itu melakukan operasi guna menjebak pelaku. Hasil dari operasi tersebut, pada malam harinya pelaku berhasil ditangkap. Setelah berhasil ditangkap dan melalui penyelidikan, pelaku tersebut diketahui adalah seorang pria yang bernama Yu Yong Chol. Saat menangkap sang pelaku, polisi sempat mengira bukan Yu Yong Chol pelakunya karena dari perawakannya, orang ini nggak sama sekali seperti orang jahat. Badannya nggak begitu besar dan berparas cukup tampan. Saat di ruang investigasi, dia juga tenang banget. Tapi ada satu kejadian yang membuat sang detektif memukul kepala Yu Yong Chol, yang mengakibatkan dia mengamuk dan mengakui beberapa kasus yang dia lakukan. Keempat kasus pembunuhan itu, aku yang membunuh semua tua bangka itu. Setelah kejadian itu, masih di ruang interogasi, Yu Yong Chol meminta untuk melakukan pengakuan kepada ibunya. Karena itu didatangilah ibunya yang udah tua dan rentan. Di depan ibunya, dia mengaku kalau dia udah menghabisi nyawa banyak sekali orang. Karena pengakuan yang mendadak dan perawakannya, polisi masih belum percaya sepenuhnya dengan pengakuan yang ia lakukan. Karena belum yakin dengan hanya pengakuannya, dibawalah Yu Yong Chol ke TKP kasus kedua, daerah Kugidong. Saat dibawa ke sana, yang dia akui dengan apa yang ditemukan polisi setelah kejadian sama sekali tidak sama. Jadi ia dibawa kembali ke ruang interogasi untuk diperiksa kembali. Saat sampai ke ruang interogasi kedua kalinya, ia langsung kejang-kejang seperti epilepsi gitu. Yu Yong Chol ini meminta polisi untuk langsung membuka borgolnya. Waktu dibuka borgolnya, benar aja, dia langsung kabur. Tetapi keesokannya harinya langsung ketangkap lagi. Setelah Yu Yong Chol ditangkap lagi, saat diinterogasi dia meminta kertas dan pulpen untuk dia menggambar benda-benda yang persis dengan benda yang ada di TKP. Selain itu juga, dia mengaku sudah menghabisi puluhan wanita dan memisahkan bagian tubuh mereka menjadi 17-18 bagian. Kemudian ia kubur di hutan belakang kuil Pongon. Ngeri banget gak sih? Setelah itu, pada tengah malam hari yang sama, Yu Yong Chol mengajak para penyelidik untuk pergi ke hutan di mana ia mengaku mengubur jasad para korbannya. Di sana mereka menemukan banyak tutup botol yang diletakkan berjarak 30 cm satu sama lain. Saat ditanya guna tutup botol itu apa, Yu Yong Chol mengaku itu ia gunakan untuk menandai jumlah korbannya. Ngeri banget ya.
Lalu Yu Yong Chol meminta penyidik untuk menggali daerah yang ia tunjukkan itu. Dan benar aja waktu digali, polisi menemukan tulang tangan dan banyak tulang belulang lainnya. Jadi geli banget gak sih? Diketahui Yu Yong Chol sudah menghabisi 19 orang atau bahkan lebih, dan korbannya ini merupakan orang tua kaya atau wanita berusia 20-an. Ia mengundang wanita-wanita yang bekerja di panti pijat ke rumahnya dan menghabisinya dengan senjata tumpul, memotong-motong, memasukkan bagian tubuh ke plastik yang dicampur dengan kimchi agar bau tidak mencurigakan, lalu membawanya dengan taksi dan menguburnya. Bisa seberani itu gitu naik taksi. Yu Yong Chol menyebutkan motif pembunuhannya adalah karena ia punya dendam dengan orang-orang kaya. Yu Yong Chol ini dulunya merupakan seorang anak laki-laki yang tumbuh di keluarga yang kurang mampu, dan masa kanak-kanaknya ia seringkali melewati dan memandangi rumah-rumah orang kaya. Karena ini, hatinya inilah yang membuat dia memiliki dendam mendalam. Teman-teman jangan sampai seperti ini. Kita walaupun memang tidak mampu dan di kondisi memang susah, tapi kita harus tetap berjuang untuk bersikap yang benar ya. Aku gak bisa bayangin lagi sih si Yu Yong Chol ini, dari mana sih rasa dendam ini bisa mendalam kayak gini. Di tahun 1990-an, Yu Yong Chol ini sering banget masuk dan keluar penjara karena bermacam kasus juga. Di antaranya penipuan, pencurian, dan pelecehan. Sampai suatu hari istrinya yang bekerja di panti pijat menceraikan dia saat Yu Yong Chol ini masih berada di dalam penjara. Sejak perceraian itu, mental Yu Yong Chol menjadi makin hancur dan menyimpan dendam yang sangat besar dengan orang-orang yang pernah menyakiti dia selama hidupnya. Pasti pengen tahu kan apa yang didapatkan Yu Yong Chol setelah melakukan seluruh pembunuhan keji ini. Ia dijatuhin hukuman mati oleh pihak berwajib. Dari kasus ini, kita bisa lebih tahu bagaimana seseorang yang tidak memiliki hati, Yu Yong Chol ini tega menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah, bahkan korban-korbannya tidak memiliki hubungan apapun dengan dia. Orang-orang yang cuma karena memiliki sedikit kesamaan dengan bagian kehidupan, atau seorang yang dulunya pernah menyakitinya gitu. Bayangin juga gimana gelisahnya masyarakat pada masa itu setiap kali mendengar berita adanya kasus baru terus-menerus. Dan yang lebih heartbreaking lagi, jika memikirkan keluarga yang menemukan anggota keluarganya dihabisi begitu saja tanpa melakukan apapun. Anggota keluarga yang ditinggalkan akan terus hidup dengan luka selama sisa hidupnya. Oke, sekian untuk cerita serial killer kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan boleh banget komen kalau kalian pengen dengar cerita serial killer lainnya. Sampai jumpa lagi. Annyeong.